November 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap gerak, lancar depan. Siap lancar depan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Perhatikan seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2025. Siap? Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan pahlawan. 1. Prof. Mohyamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan yang timbul pada akan sejarah bangsa kita sendiri. 2. Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. 3. Teukunya Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. 4. Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? 5. Fitnya Dian. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. 6. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan upacara bendera yang pas hari ini, yaitu Hari Pahlawan 10 November 2025. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang bersyukur karena telah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita begitu banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang diajarkan dapat menjadi pegangan hidup kita, pijakan langkah kita ke depan, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Dan mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan staf saya yang saya hormati, anak-anak sekalian hebat yang saya banggakan, saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak sekalian yang telah mempersiapkan kegiatan upacara pada hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya. Jadi sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan apa yang dipersiapkan ini selalu menjadi inspirasi kita ke depannya. Bagaimana cara kita mempersiapkan segala sesuatu yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Pada hari ini kita fokuskan pada bagaimana cara kita memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan orang yang berjasa. Jadi orang yang berjasa itu banyak. Kita memperingati Hari Pahlawan khususnya pada hari ini, yaitu orang-orang yang telah berjasa sehingga kita merdeka. Dari mulai perjuangan sampai Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka juga ada pergolakan sehingga orang-orang terbaik, manusia-manusia terbaik itu gugur. Maka itu juga disebut sebagai pahlawan. Sehingga ada pahlawan nasional, pahlawan revolusi, dan sebagainya. Dan satu yang tidak pernah terlupakan
ada pahlawan yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Itu adalah orang yang sangat berjasa, pahlawan terbaik, ya. Dan Bapak Ibu guru sering dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi mudah-mudahan ketika disematkan tanpa tanda jasa, Allah yang akan membalas semuanya, ya. Karena Bapak Ibu guru insya Allah begitu ikhlas membimbing, mendidik kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang berguna, baik bagi diri kalian sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Baiklah, pada hari ini saya akan membacakan amanah upacara peringatan Hari Pahlawan. Mudah-mudahan amanah yang saya sampaikan ini bisa menjadi pegangan hidup kita, inspirasi kita ke depannya. Jadi amanah ini dari Menteri Sosial dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menengari jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang tinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Disitulah letak kehormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah. Darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan. Ini adalah modal besar bagi generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi kita generasi mendatang untuk meneruskan cita-cita para pahlawan yang selama ini ditunaikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan.
Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui asta cita Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari memperkuat ketahanan pangan, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Jakarta 10 November 2025, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Demikianlah amanat yang disampaikan, merupakan isi amanat dari Menteri Sosial. Mudah-mudahan amanat ini bisa menjadi inspirasi kita, bisa kita camkan apa makna di dalamnya, sehingga insya Allah dengan cara apapun kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan cara melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sehari-hari. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, khususnya nikmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Amin. Dalam rangka melaksanakan upacara. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu agar kami senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkahilah sekolah kami, bimbinglah para guru dalam mendidik kami, serta berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadikanlah kami generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Ras. Tegak. Ras.
Pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Balik, kanan bubar. Jalan